Guys, kemarin kan gue cari-cari informasi terkait dengan BPR. Nah, BPR ini suku bunganya kan tinggi ya, bisa sampai dengan 6,75%. Lalu gue cari informasinya di YouTube terkait dengan BPR. Nah, semua bank rata-rata itu dijamin LPS sampai dengan 2 miliar dengan suku bunga yang sudah dipastikan. Kalau bank konvensional tuh kalau nggak salah 4,25 nggak sih, aku nggak update nih sebulan ini. Dan untuk BPR itu 6,75. Nah, nggak semua BPR itu langsung bisa kasih 675. Nah, karena aku juga cek-cek di YouTube dari akun-akun yang ngebahas terkait investasi. Nah, nggak konsen, mak gue ngomongnya teriak-teriak. Nah, si BPR ini ternyata punya kayak semacam satu aplikasi. Jadi gabungan dari beberapa BPR. Dari gabungan beberapa BPR ini bisa membuat deposito tanpa menggunakan bilet, alias deposito sama seperti bank-bank konvensional besar lainnya. Penasaran dong, akhirnya di-download tadi malam cuman buat ngecek-ngecek aja. Dan ternyata dia itu ada strata saldonya sama seperti bank konvensional pada umumnya. Jadi bukan langsung 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan tuh suku bunganya sama gitu, 675. Dan ternyata beda. Misalnya ada syarat tertentu. Semakin suku bunga besar, semakin besar suku bunga yang ditawarkan. Kalau yang aku lihat DPK-nya tuh belum sampai ke 1 triliun. Jadi masih hitungan ratusan miliar. Lalu semakin kayak semacam dana atau DPK-nya besar, misalnya udah di atas berapa triliun, dia menawarkan suku bunga yang rendah. Dalam arti rendah tuh untuk ukuran BPR ya, tapi bersaing dengan bank digital. Misalnya untuk suku bunga 10 juta sampai dengan 50 juta, misal 1 bulannya hanya 5%, 3 bulannya misal 5,5, kalian bisa dapat itu dengan dengan buka bank digital. Lalu persaingan BPR ini saat ini tuh, apalagi sekarang ada surat berharga atau SBN ya. Nah, sekarang yang berlaku itu SR yang berapa sih tipenya ini? ST 014. Nah, ada yang T2 dan juga T4. T2-nya 6,5 imbal hasilnya, dan untuk yang T4 itu 6,6. Nah, T2 itu adalah jangka waktunya 2 tahun. Untuk yang T4 itu 4 tahun. Nah, untuk hitungan pajaknya, kalau untuk yang T2 dan juga T4 ini sukuk tabungannya itu hanya potongan 10%. Tapi kan kalau misalnya kalian taruh di BPR itu udah dapat kena pajak itu 20% jika kalian taruh depositonya di atas 7,5%. Kalau ada yang mau ngakalin di beberapa BPR mau dipecah-pecah, tetap kebaca dalam satu aplikasi tersebut. Jadi tergantung kebutuhan kalian. Kalau kalian memang butuh dapat bunga bulanan, kalian bisa simpan di bank konvensional atau di BPR dengan simpanan yang menurut aku harusnya dipecah ya, nggak di dalam satu akun. Apalagi kalau misalnya ada yang memang punya uangnya banyak, masya Allah. Nah, tapi kalau misalnya dana dingin, kalian bisa simpan di sukuk tabungan atau ST, bisa di beberapa bank yang sudah menyediakan jasa untuk pembelian ST, atau misalnya beberapa aplikasi semacam misalnya salah satunya Bibit lah ya. Nah, untuk pembelian sendiri kan minimal 1 juta, sama seperti mungkin bank konvensional lain. Tapi rata-rata sekarang untuk deposito itu ada yang menerapkan 5 juta atau minimal 8 juta, ada yang 10 juta. Dan kalian kalau mau beli sukuk tabungan itu dimulai dari 1 juta bisa. Jadi kalau misalnya sekarang BPR itu mau bersaing tuh saingannya banyak banget guys. Jadi kalau misalnya 6,75, menurut aku untuk bersaingnya juga masih jauh ya. Kalau misalnya kalian mau dapat untung besar, sistem bagi hasilnya atau dapat kuponnya, mendingan taruh di ST. Jadi sistemnya kupon itu kayak imbal hasil. Kalau misalnya kita taruh deposito kan kita hitungannya bunga ya. Jadi aku masih pelajarin nih terkait dengan BPR, terus sistemnya, kemudian semacam simpanan strata saldonya untuk deposito. Kan bank konvensional juga rata-rata gitu ya, misalnya di bawah 100 suku bunganya berapa.
Kemudian jangka waktunya berapa, rata-rata bank konvensional juga begitu. Dan ternyata BPR juga sama, nggak ujuk-ujuk langsung 1 bulan 6,75. Dan mereka menerapkannya juga sama dengan suku bunga sekian, jangka waktu sekian, dimulai dari 5%, jadi nggak langsung 6,75. Kalau kalian mau dapat yang gede, misalnya dana dingin nggak digunakan, alangkah baiknya beli ST. Jadi mumpung kita masih muda, yuk segera investasi. Karena aku sendiri aja ini nganggur 1 bulan aja nggak enak guys. Jadi kalau kalian nanya terkait dengan BTN, aku tuh bukan karyawan BTN lagi, justru lagi cari ngulak-ngulik terkait dengan dunia di luar lagi nih, terkait dengan bank konvensional lain, atau misalnya terkait aplikasi yang sekiranya bisa menghasilkan, atau misalnya aplikasi investasi apa lagi nih, entah dana syariah nih, aku lagi ulak-ulik juga nih.